Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marfuatun Nasiroh, mahasiswa PPG bagi calon guru, gelombang 2 tahun 2024, bidang akuntansi dan keuangan lembaga di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan pentingnya memahami secara mendalam arti dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Bagi Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan sebuah proses pendidikan untuk memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan sebuah tuntunan yang diberikan kepada anak agar anak menemukan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Dalam arti merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka secara lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun peserta didik untuk menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa perintah oleh orang lain. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Sebagai contoh, apabila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung ada bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, biji tersebut dapat tumbuh dengan baik karena adanya perhatian dan perawatan dari petani. Begitu juga sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan, cahaya matahari, dan perawatan yang baik dari petani, maka biji jagung itu kemungkinan akan tumbuh namun tidak tumbuh secara optimal. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun tetap dengan adanya pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kekuatan sosiokultural menjadi proses
menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan sekedar kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Apabila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, yaitu konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat, yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah ataupun Indonesia bagian timur. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa sebagai seorang pendidik, hendaknya mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Secara lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan ing ngarsa sung tulodo, yang berarti di depan memberi teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Kemudian, ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog bersama murid, serta berperan sebagai narasumber dan penuntun. Kemudian Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya, cipta,
rasa, karsa, dan karyanya. Sistem Among didasarkan pada dua hal, yaitu kodrat alam sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid. Dan yang kedua, kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid hingga dapat mencapai selamat dan bahagia. Dalam bahasa Jawa, momong berarti merawat dengan penuh ketulusan dan penuh kasih sayang, serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik disertai dengan doa dan harapan. Sementara Among, yaitu memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Sedangkan Ngemong berarti proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh sesuai dengan kodratnya. Anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat dan menjaga, serta doa dan harapan untuknya. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, sistem Among kita yaitu menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik, agar dapat mengembangkan hidupnya secara lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Mengenai pembahasan tentang Taman Anak di Yogyakarta, dalam proses pembelajarannya, ternyata tidak hanya mengkonsentrasikan pada pelajaran atau latihan panca indera saja, tetapi permainan anak juga dimasukkan ke dalam pembelajaran di sekolah sebagai kultur. Hal tersebut dapat kita lihat pada metode Froebel yang menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya. Tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak. Namun dalam proses pembelajarannya, anak masih harus diperintah. Selanjutnya, metode Montessori yang mementingkan pelajaran panca indera, bahkan hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya. Menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera, dan semua itu bersifat sebagai pelajaran. Anak diberikan kemerdekaan yang luas, tetapi pada metode ini permainan tidak dipentingkan. Kemudian yang ketiga yaitu taman siswa, yang bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut. Akan tetapi panca indera dan permainan anak itu tidak dipisah, melainkan dianggap menjadi sebagai satu kesatuan. Sebab dalam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi oleh Sang Maha Among atau pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Nah, di Indonesia sendiri juga memiliki sejenis metode seperti Montessori dan metode Froebel, yaitu disebut sebagai metode kodrat irodat atau natur dan evolusi, atau bisa juga dinamakan sebagai metode kaki Among Nini Among, yaitu metode Among siswa. Nah, itu tadi pembahasan mengenai topik dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Sebagai calon guru, tentunya saya berharap bahwa saya dapat menerapkan dasar-dasar pendidikan tersebut dengan tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya, salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.